ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga sampai saat ini. Kita masih sehat, panjang umur, kita masih diberikannya hidayah petunjuknya, hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang mulia tetapi sangat berat untuk kita laksanakan, yaitu ibadah mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Karena zakat ini berhubungan dengan harta. Harta ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan malun. Malun, malayamilu, condong. Orang bekerja kebanyakan tujuannya untuk mengejar harta. Jadi guru, jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, tidak lain adalah untuk mengejar harta. Mungkin juga jadi ustadz, jadi kiai, jadi alim ulama. Naudzubillah. Mungkin juga sebagian ada yang tujuannya untuk mengejar harta. Makanya ibadah yang sangat berat kita lakukan, yang kita tahu bahwa ibadah ini sangat mulia, bahwa zakat ini adalah salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama kita ini, agama Islam ini dibangun oleh 5 pondasi, yang mana kalau salah satu pondasi dari 5 ini goyang, salah satu dari pondasi dari 5 ini tidak berjalan, maka keislamannya bisa diragukan. Syahadat, terus melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Dalam sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah mengira orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Dan janganlah mengira bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Pada prinsipnya para jamaah sekalian, harta yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Bima atahumullah, pemberian Allah yang harus kita keluarkan zakatnya. Dalam beberapa ayat juga disebutkan
menyebutkan mimma razaqnahum yunfiqun, yang apa Allah telah rizkikan kepada kita, yang harus kita keluarkan zakatnya. Pada prinsipnya, kita kerja, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan rezeki, itu bukan total karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, tetapi andil Allah lah yang bekerja di setiap aktivitas kita. Makanya Islam mewajibkan untuk kita mengeluarkan zakat dari harta-harta kita. Islam tidak menyuruh kita mengeluarkan seluruh harta kita. Mungkin juga Islam tidak menyuruh kita mengeluarkan setengah dari harta kita, tapi sebagian dari harta kita. Tetapi kenapa kita terkadang banyak alasan, kemalasan ataupun apapun alasannya, kita tidak mengeluarkan zakat yang wajib untuk kita keluarkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini mempunyai dua dimensi dalam ibadah. Kalau sholat, dimensinya vertikal hanya kepada Allah. Begitu juga puasa dan lainnya. Tetapi zakat, dimensi vertikal kita kepada Allah sebagai wujud ketaatan kita, dan juga dimensi horizontal kita kepada selain Allah, kepada sesama umat, kepada sesama manusia, yang mana di setiap harta kita itu harus kita keluarkan untuk siapa? Untuk manusia, untuk fakir miskin, untuk asnaf-asnaf, golongan-golongan yang 8 yang harus kita keluarkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat juga merupakan totalitas kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi kita tidak mau mengeluarkan zakat, berarti cinta kita kepada Allah hanya di bibir. Cinta kita tidak jelas, tidak ada artinya. Kalau kita cuma hanya sholat, hanya puasa, hanya membaca Quran, kita bisa pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tetapi ketika diwajibkan kepada kita, tetapi ketika nisab hitungan harta kita telah cukup dan juga haulnya telah sampai, berbagai macam alasan yang kita adakan untuk mengeluarkan harta kita itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau diangkat menjadi khalifah, ada beberapa kaum muslimin pada waktu itu, selain murtad, ada juga yang mereka itu tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Inilah kewajiban zakat yang sangat penting sekali. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Saya disuruh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sehingga mereka apa? Bersahadat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka mengeluarkan zakat. Inilah pentingnya ibadah yang satu ini. Ibadah juga, zakat juga menandakan bahwa di harta kita ini, para jamaah, ada haknya orang-orang fakir miskin. Di harta kita ini, di pekerjaan ini, di penghasilan kita ini, ada haknya orang fakir miskin yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkannya, berarti kita makan harta orang-orang fakir miskin, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di harta kita tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Ingat kata-katanya, ambillah. Kita berhak mengambil. Orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, kita datang ke rumahnya, paksa dia untuk mengeluarkan zakat. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang gajinya sampai ratusan juta, puluhan juta tiap bulan, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kita berhak, kita memaksa orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat juga bisa membuang rasa kikir kita. Orang yang pelit tidak akan masuk surga. Tidak bisa bertemu sifat pelit di hati seorang mukmin. Faman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia terbebas dari sifat pelit, sifat kikir, itulah orang-orang yang sangat beruntung. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama tadi yang saya bacakan, janganlah kita mengira, janganlah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka mengira itu sesuatu yang baik, tetapi tidak. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Tetapi perbuatan menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, itu adalah sesuatu perbuatan mungkar, perbuatan busuk, perbuatan jelek. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan harta-hartanya ini, akan dikalungkan di hari kiamat di nerakanya Allah. Dalam sebuah hadis menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW juga bersabda, man atahullahu malan walam yu'addi zakatah. Barang siapa yang Allah berikan harta kepadanya, tetapi dia tidak mau melaksanakan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, musilalahu maluhu yaumul qiyamah suja'an aqra. Hartanya itu Allah akan jadikan nanti di hari kiamat merupakan seekor ular. Seekor ular jantan yang banyak racunnya. Suja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilihmazatayhi ya'ni bisidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma ta'ala al-ayah. Hartanya itu akan berubah wujud. Allah akan rubah wujud hartanya itu dengan sebuah ular, dengan seekor ular. Ular jantan yang racunnya banyak sehingga kulit kepalanya sering terkelupas akrok. Dan memiliki dua taring, lalu melilit orang tersebut dan memakannya dengan kedua rahangnya. Inilah siksaan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian ular tersebut berkata, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu. Ini sangat berat sekali hukumannya bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas peraknya, orang-orang yang menyimpan hartanya, orang-orang yang menyimpan investasinya, perusahaan-perusahaan yang banyak dia miliki, gedung-gedung, kantor-kantor, gaji-gaji yang banyak dia peroleh, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berikan dia kabar dengan azab yang sangat pedih. Apa itu azabnya? Disambung dengan ayat seterusnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha
jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Di hari kiamat kelak, hartanya ini akan disetrikakan oleh Allah di neraka. Kemana? Ke dahinya, kemana? Ke lambungnya, kemana? Ke punggungnya. Fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Rasakanlah siksaanku, kata Allah, disebabkan kamu menyimpan harta kamu, tidak mau kamu mengeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada zakat yang mungkin terkadang kita tidak tahu. Ada zakat yang mungkin kita tidak mau mengerti, yaitu zakat yang namanya zakat profesi. Kita bekerja di kantor, kita seorang polisi, kita seorang tentara, kita seorang pegawai yang kita mendapatkan gaji setiap bulan. Kalau seandainya gaji kita itu diakumulasikan 12 bulan terus setara dengan nisabnya, para jamaah, para ulama beristihad di situ dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Kalau seandainya gaji kita setahun mencukupi sesuai seharga dengan 85 gram, di situ kita wajib mengeluarkan zakat profesi kita, zakat pekerjaan kita, zakat pegawai kita. Ini terkadang orang tidak tahu. Ini terkadang orang tidak mau tahu dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan penghasilannya. Kalau diukur sekarang mungkin 1 gram emas seharga 900.000 kali 85 itu setara dengan 76.500.000. 76.500.000 dibagi 12 itu dapatnya 6.375.000 setiap bulan. Kita lihat penghasilan kita, para jemaah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena ada harta fakir miskin di harta kita. Kita tanya diri kita, berapa penghasilan kita? Kalau di atas 6 jutaan, segeralah keluarkan zakatnya. Kalau kita belum tahu, datangi lembaga-lembaga zakat. Masjid At-Taqwa memiliki lembaga zakat Muhammadiyah. Silakan bertanya. Jangan sampai kita dengan ketidaktahuan kita, dengan kecuekan kita ini, percuma amal ibadah kita yang lain. Percuma amal ibadah kita, percuma keimanan kita. Mengeluarkan zakat ini juga tanda keimanan seseorang. Kita keluarkan hanya berapa? 2,5%. 2,5%, 1/40 dari gaji yang kita dapatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah tidak cukup hanya dengan sholat, karena Allah memberikan kita harta, karena Allah memberikan kita rezeki, karena Allah memberikan kita kesehatan. Tanda syukur kita apa? Kita diwajibkan zakat, keluarkanlah. Ingat, zakat beda dengan sedekah. Zakat beda dengan infak. Kalau kita telah mengeluarkan infak, ingat para jamaah, kalau kita telah mengeluarkan infak sedekah, berapapun banyaknya, belum tentu itu bukan termasuk zakat. Infak sedekah pahalanya sangat mulia sekali, tetapi kita juga harus mengeluarkan zakat yang tertulis, yang ada ijab kabulnya ketika kita menyerahkan zakat tersebut, supaya orang tidak mengira-ngira kita belum mengeluarkan zakat. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah ini
memiliki kesadaran kita. Jangan hanya dari SD kita tahu rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, termasuk mengeluarkan zakat. Tetapi setelah tua kita begini, kita mempunyai penghasilan, kita mempunyai barang dagangan, kita punya barang pertanian, tetapi kita ogah untuk mengeluarkannya dengan alasan itu hartaku, dengan alasan itu jerih payahku. Tidak, para jamaah. Kalau Allah tidak memberikan kita harta, kalau Allah tidak memuluskan kita pekerjaan kita, kita tidak akan bisa pekerjaan kita seperti saat ini. Begitu banyak orang yang bekerja tunggang langgang, keras teringat, tetapi tetap juga kalau Allah menghendaki sempit rezekinya, sempit juga, tetapi Allah melapangkan rezeki kita. Disinilah Allah meminta kepada kita, tidak semua dan juga tidak separuh, hanya 2,5% ataupun mungkin 1/5 dan atau 1/7, 1/10, tergantung rincian zakat yang akan kita keluarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanih. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Orang yang pertama, orang yang khusyuk dengan sholatnya. Terus orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Pada prinsipnya, kalau kita mengeluarkan zakat bukan kita rugi. Allah menjamin rezeki kita tambah banyak. Dan Allah juga di surah Al-Mu'minin ini mengatakan, beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Akan lebih sukses orang yang mengeluarkan zakat. Allah akan terus tambah nilai hartanya. Allah akan terus tambah keberkahan dari hartanya kalau kita mengeluarkan zakat. Jangan dianggap zakat harta kita akan habis, gaji kita akan berkurang, tidak. Allah mengatakan qad aflaha al-mu'minun, berarti tanda-tanda orang yang beriman juga adalah orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim